Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Everyday Plin dalam bahan ajar digital bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar. Mudah-mudahan video ini nanti bermanfaat untuk anak-anak di rumah dan kepada teman-teman menjadi referensi. Nah, halo, apa kabar? Biasa kan dan senang membaca buku ya semuanya. Ada banyak sekali jenis buku bacaan yang dapat kita manfaatkan. Di antaranya ada cerpen, komik, legenda, cerita jenaka, saga, atau cerita panji, fabel, dan lain-lain. Nah, dalam sebuah cerita dari berbagai jenis buku di atas, selalu ada yang disebut dengan tema, alur, latar, dan amanat. Nah, apa saja pengertian dari istilah di atas? Yang disebut dengan tema adalah dasar cerita yang menjadi pokok terbentuknya sebuah cerita. Sedangkan alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah cerita dari awal cerita, permasalahan yang timbul, dan penyelesaian. Latar adalah keadaan yang menjelaskan keadaan setiap dalam cerita. Ada tiga, yaitu 1. Latar tempat, 2. Latar waktu, 3. Latar suasana. Yang keempat adalah amanat, adalah pesan terkandung dalam sebuah cerita. Nah, coba kita perhatikan fabel berikut ini. Judulnya Persahabatan Tikus Kecil. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mosi sudah siap dengan benda kesayangannya untuk mengajak Mokus bermain bersama. Rumah Mokus sudah rapi. Mosi bertamu ke rumah Mokus. Dengan bismillah dia melangkah dan berdoa semoga Mokus mau diajak berteman. Silakan masuk anak manis, ayah Mokus mempersilahkan ketika Mosi sudah di halaman rumah Mokus. Mosi masuk rumah, di sana sudah ada Mokus. Hai Mokus, apa kabar? Baik, jawabnya. Aku ada ini untuk kamu. Kita bermain bersama ya hari ini, minta Mosi sambil menawarkan mobil mainan kepada Mokus. Akhirnya mereka bermain bersama. Mereka terlihat sangat akrab. Mosi bercerita bahwa ayahnya pandai membuat perahu. Sore nanti dia bersama ayahnya akan membuat perahu bersama. Perahu itu akan digunakan untuk berlayar di danau. Mosi mengajak Mokus datang ke rumah untuk ikut bergabung membuat perahu. Mokus sangat senang. Akhirnya mereka menjadi sahabat. Sumber cerita adalah buku antologi cerpen Dongeng Indah dari Bengkulu, Persahabatan Tikus Kecil Everyday Plin. Nah, dari cerita ini coba kita tentukan apa tema cerita di atas. Gampang sekali. Kalau kita tidak bisa menemukan tema itu ketika sekali baca, maka kita boleh mengulang membaca sekali lagi atau 2 kali lagi. Tapi cerpen ini sudah bisa kita tentukan temanya apa ya? Ya, temanya adalah tentang persahabatan. Apa judul cerita di atas? Judulnya adalah Persahabatan Tikus Kecil. Siapa tokoh utama dalam cerita di atas? Tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul atau sering dibicarakan. Nah, dalam hal ini adalah Mosi, betul. Siapa tokoh tambahan cerita di atas? Tokoh tambahan adalah tokoh selain tokoh utama dalam cerita. Dalam hal ini, tokoh tambahannya ada Mokus dan ada ayah Mokus, betul. Bagaimana watak tokohnya? Mosi itu senang berteman. Kemudian Mokus itu pemalu, makanya Mokus tadi itu ke rumah Mosi. Mosi tadi ke rumah Mokus. Jadi Mokus itu pemalu, makanya dia Mokus itu dikunjungi oleh Mosi. Kemudian ayah Mokus itu ramah, ditandai dengan dia mempersilahkan, silakan masuk anak manis, katanya begitu, ya. Kemudian apa pesan moral dari cerita di atas? Pesan moral yang pertama adalah bermainlah bersama teman. Jika ada teman kita yang pemalu, maka kita memperkenalkan diri dan mengajak untuk bermain. Itu pesan moralnya ya. Dan pesan-pesan moral yang lain yang dapat kita gali dari cerita ini boleh nanti ditambahkan. Latar apa saja yang terdapat pada cerita di atas? Latar kita ada 3 ya. 1, latar waktu. Latar waktu yang terjadi pada kejadian. Nah, pada cerita ini disebutkan kejadiannya pada pagi hari. Berarti latar waktunya adalah pagi hari. Kemudian latar tempatnya di mana? Latar tempatnya adalah tadi cerita ini settingnya berada di rumah Mokus, betul. Latar suasananya apa? Suasananya bagaimana? Suasananya menyenangkan karena Mokus sangat senang. Akhirnya mereka menjadi sahabat, begitu ya. Nah, tugas kalian sekarang adalah
Membaca sebuah cerpen atau komik boleh juga ya, atau lihat di link berikut pada deskripsi video di bawah ini. Pilih salah satu judul. Sudah disiapkan beberapa link dari berbagai buku karya sendiri dan teman-teman dan siswa saya juga tentunya, dan kakak kelas kalian tentunya juga. Kemudian pilih salah satu judul cerita, kemudian tentukanlah tema, judul, tokoh utama, tokoh tambahan, karakter atau watak tokoh, dan pesan moral pada buku yang dibaca. Jika perlu kalian bisa meringkasnya dengan bahasa sendiri. Nah, jika ada kesulitan jangan sungkan bertanya ya. Demikian dari saya, semoga membantu dan dapat diberdayakan. Jangan lupa like, share, dan komentarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.